Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan BPI hari ini kita melanjutkan materi syahadat, di mana pertemuan minggu yang lalu sudah dijelaskan materi terkait ahamiyah syahadah. Ahamiyah syahadah adalah pentingnya syahadat, ya, pentingnya syahadat. Kali ini pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang syarat diterimanya syahadat. Oke anak-anak sekalian, ini adalah bagan namanya rosmul bayan. Rosmul itu adalah gambar, rosm ya. Kemudian bayan itu adalah penjelasan. Jadi kalian juga harus bisa membaca ini ya. Kalau nggak paham artinya paling ngerti lah ya apa yang dimaksud dengan rosmul bayan itu. Nah, sini kan ada asyurutu kubulu syahadah. Asyurutu kubulu syahadah. Syarat diterimanya syahadat, ya. Yang pertama itu yang paling atas ya. Sebentar. Yang paling atas ini al ilmu munafi'u. Al ilmu munafi lil jahli, yaitu ilmu yang menolak kebodohan. Ilmu yang menolak kebodohan. Anak-anak sekalian, nanti kita bahas ya, apa sih al ilmu munafi lil jahli ini, ilmu yang menolak kebodohan. Kemudian di bawahnya ada al yakinu al munafi lisyak, yakin yang menolak keraguan, keyakinan yang menolak keraguan ya. Ini rosmul bayannya kurang jelas ya sebenarnya ya, agak ngeblur. Cuman Ustadz cari versi yang jelasnya, ternyata belum ketemu ya. Jadi ya cukup dilihat aja, nanti kalian sambil Ustadz jelaskan juga nanti versi PowerPoint-nya. Yang kemudian selanjutnya al-ikhlasu al-munafi lisyirk ya. Ikhlas yang menolak kemusyrikan. Ya, ikhlas yang menolak kemusyrikan, yang ini ya. Oke ya. Kemudian yang ini, yang sebentar, yang ini as-sidqu al-munafi lil kadhibi, kejujuran yang menolak kedustaan. Kemudian selanjutnya al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi, cinta yang menolak kebencian ya. Cinta yang menolak kebencian, nanti Ustaz jelaskan juga. Kemudian selanjutnya yang di bawahnya al kubulu al munafi lil waddi, menerima yang jauh dari penolakan. Menerima yang jauh dari penolakan. Kemudian ya, yang ini yang terakhir ya, al-inqiyadu al-munafi lil imtina'i wa tarki wa adamil amali. Nah, yang ini pelaksanaan, kita melaksanakan pelaksanaan itu yang jauh
apa ini kurang jelas, dan tidak beramal ya, pelaksanaan yang jauh dan tidak beramal. Oke anak-anak, nah kesemua ini ya nanti akan lahirlah keridoan. Ini ya, ar-ridho, keridoan. Kemudian keridoan kepada apa? Siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama al-Islam. Baik, ini poinnya. Jadi ada berapa ini? Ada sebentar, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ada 7 ya anak-anak ya, syarat diterimanya syahadat. Oke, kita lanjutkan. Baik, sekarang Ustadz akan menjelaskan dengan materi dalam PowerPoint ini. Oke, kita lanjutkan ya. Syarat diterimanya syahadat. Nah ini anak-anak, 7 syarat diterimanya syahadat tadi. Ilmu yang menampik kebodohan. Yang kedua, keyakinan yang menampik keraguan. Yang ketiga, keikhlasan yang menampik kesyirikan. Yang keempat, kejujuran yang menampik kedustaan. Yang kelima, cinta yang menampik permusuhan dan kebencian. 6, penerimaan yang menampik penolakan ya. Yang ketujuh, pelaksanaan yang menampik pengabdian dan sikap enggan beramal. Jadi apa sih maksud dari ini ya? Gimana sih syahadat kita itu biar benar-benar diterima oleh Allah? Jadi kita juga harus memahami nih syahadat yang seperti apa yang sebenarnya kubul gitu ya, yang Allah terima. Jadi nggak semua syahadat itu Allah terima. Karena apa? Karena ada syahadat-syahadat yang nanti mungkin berhubungan dengan kesyirikan. Nah ini kita mengaku muslim, tapi kita bersyahadat, tapi dalam keseharian ternyata kita tidak bersyahadat. Bersyahadat itu kita tidak mentauhidkan Allah ya. Kita tidak menomorsatukan Allah. Padahal kan seperti itu ya. Ketika kita bersyahadat, kita itu meletakkan Allah itu nomor 1 sebagai prioritas hidup kita, tujuan kita. Tapi ketika kita sudah bersyahadat, tetapi masih dalam keseharian kita percaya pada ramalan gitu kan ya, kemudian percaya kepada cerita-cerita yang nggak jelas dari sumbernya, keyakinan-keyakinan yang cerita-cerita yang apa ya, yang tidak bersumber dari Islam tak kita yakini, ini kan bisa membatalkan syahadat ya, atau syahadat kita paling nggak rusak. Nah, syahadat yang sempurna itu kali ini kita memahami syahadat yang diterima itu yang ini, yang 7 ini. Ada ilmu ya, dalam bersyahadat itu kita juga ilmu tentang syahadat itu ya. Kita juga itu sebagai syarat agar syahadat kita benar-benar kubul, diterima. Kemudian yakin yang tidak disertai keraguan-raguan. Ketika kita sudah yakin ya misalkan, kemudian dicampur-campur keraguan, itu nanti syahadatnya nggak sempurna. Ketika kalian sudah yakin Allah Tuhan kita, tapi kenapa sih kok ternyata Allah memberikan cobaan yang seperti ini? Kok kita sudah berdoa maksimal, tapi kok kayak gini aja gitu kan ya? Kita sudah memohon rezeki, kita sudah dimohonkan diberikan ilmu, tapi kok kita masih nggak ada perubahan. Nah masih ada ragu-ragu nih gitu kan ya. Nah ini juga mempengaruhi syahadat kita yang akhirnya tidak diterima, kubul. Kemudian yang ketiga, ikhlas yang menampik kesyirikan. Ikhlas loh. Nah sebenarnya syahadat itu totalitas kita benar-benar ikhlas dalam diri kita itu, karena bukan karena terpaksa ya. Kita bersyahadat itu bukan dipaksa. Kita bersyahadat memang dari hati kita, keyakinan kita tulus, ikhlas yang kita cari, dan itu akan menafikan itu akan menghindari, menjauhi dari kesyirikan. Ketika kita ikhlas ya udah, yang sirik itu kita tampik gitu loh, kita apa ya bahasanya,
kita tepis ya, kita buang. Nah, seperti itu. Kemudian jujur, yang menampik kedustaan. Jujur dalam bersyahadat itu benar-benar jujur, tidak berbohong. Tidak berbohong ya. Syahadat ini jujur, memang benar hati kita yang meyakini Allah. Kemudian ada cinta juga dalam syahadat itu, sehingga kita tidak bermusuhan dan benci terhadap yang lain. Kemudian menerima yang menampik penolakan, kemudian pelaksanaan yang menampik pengabdian dan sikap enggan beramal. Kemudian kita lanjut. Nah, penjelasannya di sini anak-anak. Ilmu yang menampik kebodohan. Ustaz jelaskan lagi ya detailnya. Ketika kalian sudah bersyahadat nih ya, kita juga harus memiliki pengetahuan tentangnya. Ilmu, anak-anak sekalian, ilmu. Nih, ilmu ya. Wajib bagi kita untuk paham arti dua kalimat itu beserta bersedia menerima konsekuensinya. Jadi kalau sudah ada ilmunya nih, kita ngerti tuh mana yang wajib, mana yang haram gitu kan ya. Kemudian mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Tapi kalau nggak punya ilmu, kita nggak bisa membedakan itu. Orang yang jahil, bodoh, yang tidak memahami syahadatain tak mungkin mengamalkannya. Ya. Nah, kalau nggak punya ilmu, kita nggak akan bisa mengamalkan syahadatain ini dengan sempurna, yang ujung-ujungnya kita nanti tidak menjadi muslim yang sempurna di mata Allah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. I'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang kemarin Ustaz jelaskan, ilah itu sesembahan Tuhan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surat Muhammad. I'lam itu adalah ketahuilah. I'lam itu adalah ilmu tadi anak-anak sekalian. Jadi Allah itu memerintahkan kita ketahuilah gitu loh. I'lam itu perintah ya. Fi'il amr dari al-ilmu, mengetahui ya. Al-ilmu itu kan pengetahuan ya. Kemudian kalau i'lam itu ketahuilah gitu kan ya. Agar ketahuilah biar kita memiliki pengetahuan gitu loh. Paham ya anak-anak ya, i'lam ya, ini ya, i'lam ini nih ya, penjelasannya seperti itu. Al-ilmu ya, i'lam itu ilmu. Oke. Baik, selanjutnya yang kedua, al-yakinu ya, keyakinan yang menampik keraguan. Asyak tadi ya, kalau kita sudah yakin jangan ragu-ragu anak-anak. Dalam sholat juga kayak gitu. Kita sudah melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat, tapi kita ragu-ragu ya, ini sudah 4 atau masih 3 ya. Kemudian maka kalian diminta untuk tambah 1 lagi, yakini kalau kalian itu kalau 3 ya udah yakini itu 3, berarti tambah 1 lagi, dan kemudian terakhir kalian sujud syahwi ya. Sujud syahwi ketika lupa itu ya. Ketika lupa itu sujud. Namun ketika kalian sudah yakin itu ini 3 atau 4, nah saya yakini 4 ya sudah tidak perlu lagi untuk sujud sahwi. Jadi kayak gitu anak-anak aturannya. Dalam Islam jangan sampai bercampur antara keyakinan dan keraguan. Dalam fikih toharoh itu, kalau kalian berpakaian ya, kemudian hendak sholat, tetapi kalian kok saya ini ragu-ragu, pakaian saya ini udah kena najis apa masih suci? Maka yakin anak-anak, nggak boleh kalian itu campur keraguan. Oh ini sholat itu dalam keraguan. Aduh ini jangan-jangan pakaiannya najis. Maka ya udah, kalau najis.
gitu kan ya. Tapi kalau najis berarti ya ganti gitu kan ya. Kalian yakini itu najis berarti ganti pakaian dengan sarung misalkan. Tapi kalau kalian sholat dengan meyakini Bismillah, yakin ini bersih gitu ya, yakin ini suci, ya sudah yakini itu dan tidak usah ganti, ya tidak usah diganti. Dalam Islam nggak boleh yang ada di antara dua pilihan itu anak-anak sekalian. Jadi harus satu pilihan, mau yakin atau ragu, ya. Keyakinan itu harus meninggalkan keraguan. Ketika syahadat terucap, kita harus meyakini ucapan itu sebagai sesuatu yang kita imani dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Keraguan maksud di sini adalah kemunafikan. Iman yang benar tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun tentang tauhidullah, ya, dengan tauhid kepada Allah, ya. Itu. Jadi kalau udah ragu, jangan ada unsur-unsur yang membuat kita itu jadi bimbang, ya, bingung gitu kan ya. Jangan, tinggalkan keraguan dan tetap berkeyakinan. Pilih ya. Kita lanjutkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah ini, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu, nih ya, Ustadz perbesar ya. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman. Jadi yang beriman itu adalah orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah ini, tidak ragu-ragu anak-anak sekalian, saat kasih tanda merah aja, tidak ragu-ragu, gitu. Percaya itu tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, ya, yang benar, ya. Seperti itu anak-anak penjelasan Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, yakin, jangan ragu-ragu, ya. Bismillah, saya meyakini Allah. Buang unsur kesirikan di dalam diri kita. Saya harus membuang semua keyakinan yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Ketika kita diminta untuk mempercayai ramalan, ada nggak sih Nabi Muhammad mencontohkan kayak gini? Kita cari dulu. Oh ternyata Nabi Muhammad gak kayak gini. Ya udah, jangan diikuti kebanyakan orang-orang, perkataan orang-orang, keyakinan orang-orang. Ya. Kita lanjutkan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Alif Lam Mim. Nah, ini kan pembukaan di dalam Quran surat Al-Baqarah setelah Quran surat Al-Fatihah ya. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nih Ustadz jelaskan lagi ya. Tidak ada keraguan, maaf. Jadi kitab Al-Quran ini benar-benar kitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Ya, oke ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, nih la raiba fihi. La raiba fihi. Sebentar, nih Ustaz tunjukkan ya. Apa sih maksud la raiba fihi ini? Nih penjelasannya. Tidak boleh mencoret di atas Al-Quran. Ustadz hanya memberikan petunjuk aja ya, mohon maaf. La raiba fihi. Tidak ada keraguan kepadanya. Penjelasannya artinya tadi ada di sini. Nah ini. Tidak ada keraguan. La raiba fihi ini. Ya. No, ya, tidak ada keraguan. Yakin. Nah, kita lanjutkan.
Nah, keikhlasan yang menampik kesyirikan. Sebentar ya, kita lihat Rosmul Bayan dulu. Al-ikhlasu munafi lisyarki. Lisyirki ya, lisyirki. Ikhlas yang menolak kemusyrikan, oke? Ikhlas yang menolak kemusyrikan. Ketika syahadat terucap, kalian sudah mengucapkan syahadat dalam lisan dan bibir kalian. Kita harus memiliki niat yang ikhlas. Niat itu adanya di dalam jiwa dan di dalam hati kita yang ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, benar-benar ikhlasnya murni. Kemudian syahadat adalah ibadah. Mengikrarkannya harus dengan ikhlas. Syahadat adalah ibadah. Ya, kalau ingin masuk, kemarin kan penjelasan syahadat adalah pintu pertama masuk Islam. Iya, rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Jadi kalau nggak bisa sholat, zakat, puasa, haji dilaksanakan tanpa adanya syahadat. Syahadatain ini maksudnya ditambah ria ini. Syahadat plus ria itu sama dengan tidak akan diterima oleh Allah. Jadi syahadat kalau dicampur pamer, ria itu pamer ya, ingin menunjuk-nunjuki, wah seperti ini loh saya gitu kan ya. Syahadatain ini saya sudah bersyahadat, itu nanti juga jatuhnya tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Ya, jadi ikhlas yang menampik kesyirikan, ikhlas jangan dicampur dengan kesyirikan dan harus ditepis. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu. Tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini syirik tadi. Syirik tadi adalah, nih penjelasannya. Ya, syirik mempersekutukan Tuhan. Ya, kita contohnya ya gitulah ya, kita menganggap manusia itu yang menolong kita gitu kan ya, bukan Allah yang menolong kita. Dalam keadaan susah ya, kita mengesampingkan Allah ya, tapi kita mempercayai hal-hal yang lain dibandingkan Allah. Nah, itu namanya mempersekutukan Tuhan. Niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Lanjut. Kemudian kejujuran yang menampik kedustaan. Anak-anak sekalian, kejujuran yang menampik. As-sidqu munafi lil kadhibi. Kejujuran yang menolak kedustaan. Ya. Kejujuran yang menolak kedustaan. Kejujuran yang menolak kedustaan. Ketika syahadat sudah terucap, kita wajib membenarkannya as-sidq tadi secara jujur tanpa bercampur sedikit pun dusta. Jadi kalau udah jujur, lawannya adalah dusta. Dusta itu berbohong. Jadi ketika sudah kalian jujur, kalian harus tolak, tepis kebohongan-kebohongan yang ada. Ya. Itu syarat syahadat kita itu diterima oleh Allah. Ketika kita bersyahadat, namun kita masih jadi orang yang tidak jujur, ya itu bisa merusak dan akhirnya tidak diterimanya syahadat kita. Ya anak-anak sekalian, syahadat itu adalah kunci loh anak-anak, password seseorang itu benar-benar muslim. Ya benar, kalau dia syahadatnya tidak diterima, dia itu bisa menjadi murtad tanpa sadar. Paham murtad tanpa sadar nggak? Murtad tanpa sadar itu dia keluar dari Islam, tapi dia itu nggak sadar kalau dirinya keluar dari Islam. Ngeri ya? Ya karena tadi syahadatnya kita masih syirik, masih ada ragu-ragu, masih berbohong, masih berdusta.
Nanti ketika kita dihisab, oh ternyata syahadat kamu nggak bener nih gitu. Nggak bisa kita masuk surga Allah. Kita lanjut ya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, apa maksudnya? Asidik tadi nih. Sidik yang membenarkan. Jadi, sidik ini adalah ya, membenarkan. Kemudian di dalam Quran surat selanjutnya langsung ke artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman. Nih, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi anak-anak, maksud dari ayat ini adalah orang yang beriman itu pasti akan diuji keimanannya. Nih, kami telah beriman tapi mereka itu belum diuji. Jadi jangan berharap kalian itu sudah beriman kalau belum diuji. Maaf. Ya pokoknya di sini ya penjelasannya. Beriman tapi belum diuji ya. Jadi keimanan nggak bisa naik kalau belum ada ujian. Kalian kalau sekolah mau naik level, mau naik kelas kan harus ada ujian, ya nggak? Jadi keimanan kita pasti akan ada ujian. Ujiannya kayak gimana? Ujiannya kesusahan, kemudian ujiannya adalah keyakinan, sehingga nanti hati kita itu jadi bimbang, jadi ragu. Nah itu, kalau masih ragu berarti nggak lulus iman kita. Kalau kita yang lulus iman kita, dia tetap mantap, dia tetap yakin di dalam diri dia, dan dia menepis semua hal-hal yang meragukan, syirik, kedustaan tadi itu dia tepis, dia tolak. Jadi kalian muslim, kalian mengaku berislam, tapi sudahkah kalian lulus ujian Allah? Ya, ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran ini. Ya, kalau belum diuji jangan mengatakan beriman dulu. Ya. Maka Ustadz ulangi lagi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Coba guys, pikirin ya. Pasti akan ada ujian setelah keimanan. Ya. Itu anak-anak sekalian ya, pahami. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini cinta yang menampik permusuhan. Cinta yang menampik permusuhan. Ya. Kita lihat. Nih. Mahabbatu al-munafiyah al-munafi lil bugdi. Cinta yang menolak kebencian. Menampik itu berarti menolak. Ketika syahadat sudah terucap anak-anak sekalian, kalian sudah mengucapkan syahadat, kita harus melandaskannya. Melandaskannya itu apa? Kita harus menyandarkannya dengan rasa cinta. Mahabbah. Cinta adalah rasa suka yang melapangkan dada, yang merupakan ruh ibadah, sedangkan syahadat merupakan ibadah yang paling utama. Cinta itu adalah suka anak-anak sekalian. Ya. Kalau kalian cinta Allah berarti kalian menyukai Allah. Kalau kalian lawan dari cinta adalah benci. Benci adalah ya rasa tidak suka. Ya. Ketika kalian cinta Al-Quran, pasti kalian akan membaca Al-Quran. Kalau kalian tidak suka Al-Quran, pasti kalian akan tidak membacanya. Cinta nggak kalian dengan Al-Quran? Pertanyaannya kayak gitu. Kalau kalian jarang tilawah, ya berarti kita belum suka, belum cinta terhadap Al-Quran. Tapi kalau kita rajin tilawah, berarti kalian sudah suka dan kalian cinta dengan Al-Quran. Rajin sholat, berarti kalian cinta dengan Allah, suka dengan Allah. Dengan zakat, ya itu. Dengan haji, berarti cinta kepada Allah. Ya, paham anak-anak sekalian ya? Cinta itu adalah ruh ibadah. Nggak bisa kita itu ibadah tanpa rasa cinta. Ya, ibadahnya kosong nanti, nggak berasa apa-apa. Ya, karena nggak ada cinta. Ibadahnya hanya dipaksa disuruh. Sholat karena disuruh orang tua, tapi bukan kesadaran diri sendiri, masih disuruh-suruh. Ya berarti dia belum memiliki cinta dalam ibadahnya. Kita lanjutkan. Di dalam Quran surat At-Taubah definisi cinta ini ya anak-anak. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24.
Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang telah kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi jangan mencintai sesuatu di atas cinta kepada Allah. Allah nanti akan iri. Ya. Jadi mencintai sesuatu berlebihan. Mencintai figur, idola yang berlebihan. Di kamarnya banyak poster, banyak gambar, banyak foto tentang idola artisnya. Tapi adakah di situ pajangan kaligrafi Allah? Ayo. Cinta nggak dengan Allah? Kalau mencintai Allah pasti di dinding rumahnya ada kaligrafi bertuliskan Allah, Nabi Muhammad. Tapi kalau di dalam kamar pemain sepak bola, artis Korea, penyanyi, dan lain-lain, ya itulah cinta kalian kepada makhluknya yang melebihi cinta kalian dari Allah. Coba ya anak-anak, ini jadi muhasabah bagi kita. Sudah belum kita mencintai Nabi Muhammad dan Allah di atas segala-galanya dari cinta kita kepada yang lainnya. Cinta kita kepada orang tua itu seharusnya urutannya ya setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Itu anak-anak sekalian, kunci kita masuk surga Allah itu adalah syahadat. Kalau syahadat kita, password itu, syahadat adalah password kita nggak diterima oleh Allah ya. Pada saat masukin passwordnya ditolak, iya nggak bisa masuk surga Allah. Begitu juga syahadat yang kalau ditolak, ya nggak bisa juga anak-anak sekalian. Kita lanjut. Nah, penerimaan yang menampik penolakan. Ini yang di Rasmul Bayan yang terakhir ya. Ketika syahadat terucap, ya, sebagai muslim kita harus menerima semua nilai yang dikandungnya. Ya, semua harus diterima anak-anak, harus total. Kalian itu menerima semua perintah Islam di dalamnya, apa yang disuruh Nabi Muhammad, apa yang disuruh Allah di dalam Al-Qur'an, apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang Nabi Muhammad, ya. Tidak boleh ada keberatan dan keterpaksaan sedikit pun. Tidak ada pilihan kecuali kitabullah dan sunnah Rasul. Kitabullah dan sunnah Rasul itu harga mati yang harus diikuti. Ya, yang harus diikuti ya anak-anak sekalian ya. Diterima, harus totalitas nih. Jangan kalian menerima kitab Allah, tapi kalian juga menerima ramal-ramalan lainnya juga gitu kan. Kalian menerima kitab Allah melarang misalkan makan babi gitu kan, tapi kalian juga suka dengan makanan-makanan yang mengandung babi, misalkan ya, nggak boleh. Ketika Islam memerintahkan harus diterima, ketika Islam menolak kita harus jauhi. Totalitas, harga mati ya anak-anak sekalian. Dan tidaklah patut ini di dalam Al-Quran, dan tidaklah patut bagi laki-laki dan mukmin, yang tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, jadi jangan pernah mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya, jangan mendustai Allah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami dengar dan kami patuh. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Sami'na wa atokna. Ini anak-anak sekalian, ini harus jadi prinsip kita. Apa? Sami'na wa atokna. Ini anak-anak sekalian. Sami'na, dengar. Kami dengar dan kami patuh.
Bacanya dari sebelah ini ya, sebelah kanan ya. Sami'na dulu, kemudian watokna. Dengar dan patuh, bukan patuh dan dengar. Ya nggak apa-apa sih. Cuma di dalam Al-Quran teksnya adalah sami'na dulu kemudian watokna. Lanjut ya. Dikit lagi. Oh, yang terakhir. Pelaksanaan yang menampik pengabaian. Pelaksanaan yang menolak pengabaian dan sikap enggan beramal. Jadi ketika sudah terucap syahadat, kalian sudah bersyahadat, maka kemudian kalian diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata. Apa amal yang nyata? Ibadah yang konkret, beramal, bersedekah, membantu sesama manusia, berpuasa, naik haji, berakhlakul karimah, senyum, saling menasehati, saling menebarkan salam dan lain-lain. Itu ketika kalian sudah melaksanakan itu, kalian harus melaksanakan itu. Ya, syarat diterimanya syahadat, kalian melaksanakan pelaksanaan yang harus mengabaikan sikap enggan beramal. Tapi setengah-setengah gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Harus total. Ya, saya setengah-setengah, saya laksanakan dan kadang saya nggak laksanakan. Nggak boleh. Syarat diterimanya syahadat agar password kita itu berhasil masuk, itu harus dilaksanakan dan harus jauhi dari sikap malas, sikap enggan beramal. Ya, anak-anak sekalian, ibadah ketika sudah waktu masuk sholat, ya jangan nantilah. Nah ini nggak totalitas. Masih ada mau bersedekah, masih ada unsur keraguan. Nanti nggak bisa makan, nanti duitnya habis. Ini nggak bisa. Kita sebagai seseorang muslim harus total. Dikit lagi, di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala yang baik, anak-anak sekalian. Ya, ketika kita sudah beramal, ya, ajrohum, Allah akan memberikan pahala biahsani maka nuyamalun, pahala yang sangat baik dari apa yang mereka kerjakan. Baik anak-anak sekalian, itu saja penjelasan dari syarat-syarat diterimanya syahadat. Ya, ada poin-poin yang membuat syahadat kita itu berhasil diterima, kubul, masuk gitu kan ya, masuk ke surga. Entry-nya oke, passwordnya diterima. Kalau passwordnya ditolak, waduh berarti syahadat kita itu nanti ada syarat-syarat yang menyebabkan syahadat itu ditolak, ada. Nanti penjelasan lebih dalamnya ada. Tapi ini syahadat, hal-hal yang menyebabkan syahadat diterima. Billahi taufik wal hidayah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.